Allahu Akbar. Terdorong dengan rasa sakit yang terbekas yang ditinggalkan oleh seorang putra bungsu saya, dan kemudian bapak saya pun meninggal di tahun itu. Tolak pertama saya berjuang untuk anak yatim hanya satu tujuan, waktu itu saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama anak yatim. Jadi yang paling saya berkesan, kala saya lagi sakit, saya mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan anak-anak. Saya itu udah nabung, tapi qadarullah dengan kondisi pandemi, kami kesusahan untuk sehari-hari, maka uang untuk pembebasan lahan itu saya gunakan untuk memberikan makan anak-anak. Lumayan pahit, di mana para donatur kami Allah panggil berpulang. Jadi beberapa donatur kami telah berpulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imas Masito Resmiatin. Di panti ini sebagai ketua yayasan yang dulu pertama merintis perjuangan ini. Perjuangan ini saya rintis dulu 2012. Waktu itu dengan latar belakang saya mengasuh anak-anak panti itu karena saya ditinggalkan meninggal oleh anak bungsu saya yang meninggal di tahun 2012, dan kemudian menyusul bapak saya di 2013. Itu yang paling pertama yang membuat saya yang tadinya hanya ibu biasa ingin mengasuh anak-anak itu hanya satu tujuan, yaitu ingin melihat bapak saya bahagia bahwa putrinya yang beliau asuh dari kecil sampai dewasa sekarang udah bisa meneruskan perjuangan bapaknya yang selalu menebarkan kasih sayang, yang selalu ingin berbagi untuk kami di sana, walaupun kondisi bukan orang kaya, seorang kecil yang orang yang nggak punya, yang sehari-harinya buat makan itu hanya penjual gorengan. Tapi didikan bapak lah yang membuat saya mencintai anak yatim dan terdorong dengan rasa sakit yang terbekas yang ditinggalkan oleh seorang putra bungsu saya, dan kemudian bapak saya pun meninggal di tahun itu. Itu yang menjadi tolak pertama saya berjuang untuk anak yatim hanya satu tujuan, waktu itu tidak tahu akan berbentuk panti seperti ini. Yang saya tuju waktu itu, saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama anak yatim. Tahun 2018 itu pertama saya merasa tidak yakin dengan perjuangan saya, di mana saya kena penyakit, harus ikhlas dengan penyakit jantung, harus ikhlas dengan penyakit stroke ringan. Waktu itu saya berpikir perjuangan itu akan berakhir di tahun itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bagi saya itu malaikat-malaikat yang Allah turunkan untuk membantu perjuangan saya. Perjuangan saya terlahir kembali oleh beberapa media televisi, media wartawan yang telah membuat cita-cita saya itu terwujud dan bisa membantu orang banyak. Itu yang pertama kali saya bersyukur sampai sekarang. Tidak terhingga terima kasih banyaknya karena perjuangan ini terlahir kembali oleh beliau-beliau itu. Bagi saya itu seperti malaikat tanpa sayap. Yang sampai sekarang saya urus dari usia balita 9 bulan sampai SMA, yang dimana anak yatim itu ada yang dari Cileunyi, ada yang dari Lembang, ada yang juga dari daerah Cimahi, ada dari daerah Cililin, jadi dari daerah sekitar juga ada
yang alhamdulillah di dalam sekarang anaknya tinggal 25 anak, karena yang dewasa udah pulang ke rumah. Dan di luar sana binaan saya ada sekitar 130 anak. Anak di sini berbagai dengan karakter yang dibawa dari keluarganya masing-masing untuk bisa menjadi antara ibu dan anak. Itu memerlukan saya harus belajar. Setiap anak yang masuk ke panti minimal dalam waktu seminggu atau 2 minggu untuk saya mempelajari sikap dan karakternya. Sukanya seperti apa, dia kalau bersedih seperti apa, kalau dia marah seperti apa. Itu tantangan bagi saya dalam waktu dekat itu 2 minggu saya harus bisa mengenal sifat anak itu. Dan kalaupun anak itu agak sedikit tertutup, itu pembelajaran saya paling tepat 3 minggu saya harus tahu watak anak itu. Dan dengan kondisi watak yang berbeda, itu sebuah tantangan bagi seorang ibu, di mana harus menyatukan anak sebanyak itu dari berbagai karakter yang berbeda. Tapi alhamdulillah Allah selalu memberikan saya jalan gimana caranya saya mempersatukan mereka seperti bersaudara. Kesulitan selalu ada dalam mengasuh anak karena dari kriteria yang berbeda-beda. Tapi yang paling berkesan di saat anak yang kita didik dari kecil bertambah usia, dia udah bisa menyatakan kasih sayangnya kepada saya dan dia udah bisa mengikuti pelajaran di sini. Itu suatu hal yang sangat membanggakan saya, tak kalah melihat anak-anak asuh saya menjadi penghafal Quran. Jadi yang paling saya berkesan, tak kalah saya lagi sakit, saya mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan anak-anak. Peran selama panti ini berdiri banyak, Pak. Karena berperan dari tim kami yang sama-sama seperjuangan, di mana waktu itu kami dipertemukan Allah dan bersatu dalam satu perjuangan dalam kepengurusan panti ini, dan dibantu oleh beberapa donatur dari Jakarta, donatur dari Bandung, ada juga dari Singapura, ada juga dari Malaysia. Itu suatu anugerah yang terbesar dari yang Allah berikan pada saya. Dan saya ingin sekali mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah banyak membantu perjuangan saya dan kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu perjuangan saya. Tanpa lelah beliau bantu saya, dengan kondisi apapun beliau selalu bantu saya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua media yang telah membantu saya juga, yang telah banyak membuat cita-cita saya berdiri, dan mudah-mudahan ke depan satu mimpi lagi akan bisa berdiri lagi. Dulu saya ngontrak di daerah Cibungur, di mana kontrakan itu rumah yang udah tua yang saya kontrak. Di tahun 2018 saya pindah ke kontrakan yang lebih kecil lagi, lebih kecil dari kontrakan pertama. Dan di tahun 2019 kami pindah ke sini. Target saya yang pertama saya ingin membebaskan dulu lahan, karena balita semakin banyak yang datang sementara kamar balita itu tidak ada. Jadi target saya ingin membebaskan lahan dan ingin membuat sekolahan di mana sekolah itu mencetak anak-anak penghafal Quran. Sebetulnya saya itu udah nabung untuk membebaskan lahan itu. Tapi qadarullah dengan kondisi pandemi kami kesusahan untuk sehari-hari, maka uang untuk pembebasan lahan itu saya gunakan untuk memberikan makan anak-anak, karena kesusahan dalam masa pandemi seperti ini lumayan pahit, di mana para donatur kami Allah panggil berpulang. Jadi beberapa donatur kami telah berpulang.
Jadi tinggallah beberapa donatur yang masih ada. Itu menjadikan kondisi keuangan kami goyang. Jadi qadarullah uang yang untuk pembebasan yang telah lama saya kumpulkan itu terpaksa dipakai untuk sehari-hari, dan cita-cita saya ingin membebaskan lahan itu untuk membangun di mana ada kamar khusus untuk balita yang tidak disatukan dengan orang dewasa. Lahan tersebut seluas 9 tumbak yang letaknya ada di belakang panti ini.